Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jailani dari CGP Angkatan 7 Unit Kerja SMK PGRI Plumbon Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata di modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan, yang pertama adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Dua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima yaitu lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Yang keenam yaitu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam belajarnya sendiri. Prakarsa perubahan menguatkan rasa peduli lingkungan dan interaksi sosial antara murid dan kecintaannya terhadap membaca dengan kegiatan gerakan literasi digital atau GELADI. Tahapan yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan, bagaimana cara menggali, menyalurkan, dan menumbuh kembangkan kecintaan murid dalam membaca? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yang pertama adalah mengajak diskusi murid tentang hal-hal yang diperlukan dan dipersiapkan dalam kegiatan budaya membaca. Yang kedua, mengajak diskusi dengan rekan guru. Yang ketiga, mencari sumber literatur yang kredibel dari berbagai sumber. Untuk rencana melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan, yang pertama yaitu murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan supaya murid gemar membaca. Yang kedua, murid diberikan pilihan alternatif jawaban dari teman-temannya. Dan yang ketiga, murid diberikan kesempatan menunjukkan kesepakatan bersama. Untuk aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini, yang pertama adalah modal manusia, yaitu murid dan guru. Yang kedua yaitu modal fisik, ruang, yaitu ruang kelas. Analisa tahapan B atau buat pertanyaan. Untuk tahap selanjutnya, yaitu A, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan, aktivitas apa yang dapat dilakukan atau dipersiapkan untuk menarik perhatian siswa untuk melaksanakan kegiatan gerakan literasi digital? Untuk daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah yang pertama, mana kebijakan sekolah yang telah mendukung kegiatan literasi? Yang kedua, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali ide dan kreativitas siswa untuk memanfaatkan komputer sekolah dan HP-nya untuk membuka berita dan e-book. Yang ketiga, melakukan curah pendapat bersama murid mengenai ide untuk memanfaatkan komputer sekolah dan HP-nya untuk membaca berita dan e-book. Untuk rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan, yang pertama yaitu murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan supaya murid gemar membaca.
Yang kedua, murid diberikan pilihan alternatif jawaban dari teman-temannya. Dan yang ketiga, murid diberikan kesempatan menentukan kesepakatan bersama. Untuk aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah yang pertama, modal manusia, yaitu murid dan guru. Yang kedua, modal fisik, yaitu ruang kelas. Untuk analisa tahapan A, ambil pelajaran atau discover. Hasil analisanya yang pertama adalah untuk daftar tindakan atau penyelidikan, ada korelasi dengan pertanyaan, yaitu aktivitas apa yang dapat dilakukan atau dipersiapkan untuk menarik perhatian siswa untuk melaksanakan kegiatan gerakan literasi digital. Yang kedua, untuk rencana melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan sudah sesuai daftar tindakan atau penyelidikan. Dan hasil analisa yang ketiga, untuk aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan, itu sudah sesuai dengan kondisi real sekolah. Selanjutnya yaitu hasil refleksi model 4F. Pertama yaitu peristiwa atau facts. Yang pertama, CGP mengajak diskusi murid tentang hal-hal yang diperlukan dan dipersiapkan dalam kegiatan budaya membaca. Yang kedua, CGP mengajak diskusi dengan rekan guru. Yang ketiga, CGP dan murid-murid mencari sumber literatur yang kredibel dari berbagai sumber. Yang keempat, murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan supaya murid gemar membaca, yaitu voice. Yang kelima, murid diberikan pilihan alternatif jawaban dari teman-temannya, yaitu choice. Yang keenam, murid diberikan kesempatan menentukan kesepakatan bersama, yaitu ownership. Dan yang ketujuh, CGP memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah untuk menjalankan prakarsa perubahan berdasarkan prinsip Asset Based Community Development atau ABCD. Yang kedua yaitu perasaan atau feelings. Yang pertama, CGP merasa senang karena bisa mengajak murid-muridnya juga rekan gurunya untuk melaksanakan diskusi tentang prakarsa perubahan yang akan diimplementasikan di sekolah. Yang kedua, murid-murid juga merasa senang karena suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikannya atau ownership benar-benar dihargai oleh guru. Yang ketiga yaitu rekan-rekan guru juga kepala sekolah merasa sangat senang karena ikut dilibatkan dalam prakarsa perubahan yang diusulkan oleh CGP. Hasil refleksi model 4F yang ketiga yaitu pembelajaran atau findings. Pembelajaran yang didapat dari prakarsa perubahan ini adalah yang pertama, setiap program kegiatan akan bisa terlaksana sukses kalau kita mau berkolaborasi dengan orang lain. Kita butuh bantuan tenaga, pikiran, bahkan dana dari orang lain agar program kegiatan tersebut bisa terlaksana. Yang kedua, sebagai guru jangan mengabaikan suara dan pilihan dari murid-muridnya, karena pada dasarnya setiap murid pasti ingin suara atau pendapatnya serta pilihannya ini dihargai oleh orang lain, sehingga akan timbul rasa memiliki sebagai wujud tanggung jawab terhadap pilihannya. Dan yang ketiga, setiap prakarsa perubahan hendaknya memperhatikan pada prinsip Asset Based Community Development atau ABCD. Untuk hasil refleksi model 4F yang keempat yaitu penerapan ke depan atau future. Penerapan ke depan dari prakarsa perubahan ini adalah yang pertama, dalam menerapkan prakarsa perubahan ini, kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan, mulai dari kepala sekolah, rekan guru, bahkan sampai ke murid. Bila perlu, orang tua atau wali murid juga dilibatkan agar prakarsa perubahan ini juga bisa dipantau, terutama efek positif yang dirasa oleh murid. Karena pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Dengan kata lain, murid bisa menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan, menjadikan murid yang lebih berkarakter dan kompeten sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua, suatu prakarsa perubahan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Salah satunya adalah kebiasaan membaca atau literasi. Literasi di zaman sekarang tidak hanya berpaku pada buku cetak atau media cetak, tetapi juga bisa memanfaatkan media gadget atau HP. Murid diperkenankan menggunakan HP, tetapi bukan untuk sekedar bermain game.
Justru HP tersebut dimanfaatkan sebagai media untuk mencari bahan ajar dan informasi-informasi positif lainnya. Dan itu perlu dituntun, diarahkan, dan difasilitasi oleh guru agar murid mampu menggunakan HP sesuai kebutuhan belajar. Berikut merupakan dokumen kegiatan. Dokumen yang pertama yaitu foto, di mana di sini CGP mengajak murid untuk berdiskusi tentang hal-hal yang diperlukan dan dipersiapkan dalam kegiatan budaya membaca. Yang kedua, ini menunjukkan foto yaitu murid diberikan kesempatan menentukan kesepakatan bersama. Dokumen yang ketiga yaitu murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide atau gagasan supaya murid gemar membaca. Dokumen yang keempat yaitu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali ide dan kreativitas siswa. Dokumen yang kelima yaitu foto di mana CGP mengajak diskusi dengan rekan guru yang lainnya. Yang keenam yaitu mencari sumber literatur yang kredibel dari berbagai sumber. Dokumen yang ketujuh juga sama seperti yang keenam, yaitu mencari sumber literatur yang kredibel dari berbagai sumber. Itulah prakarsa perubahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.